Cek cek cek. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat sebuah link list dan pada akhirnya nanti akan kita save ke dalam sebuah file txt ya. Nah, jadi kita tanpa basa-basi langsung aja kita buat projectnya. Nah, karena saya nggak pakai kayak aplikasi compiler seperti CodeBlocks, jadi saya ini kayak manual gitu ya. Jadi bagi kalian yang pakai CodeBlocks itu lebih gampang lah gitu buat projectnya. Jadi kalian tinggal buat projectnya aja. Nah, kita kan buat foldernya dulu, misalkan link list save to txt. Oke. Nah, terus masuk ke projectnya. Nanti kan kalian punya main.c ya, main.c. Terus ada terus nanti kalian buat sebuah file store.txt setara atau sefolder dengan main.c tersebut. Jadi kalau misalkan kalian nanti di code block, kalian coba cari di mana kalian nyimpan projectnya, terus nanti kalian buat store.txt. Nah, untuk awalan kalian bisa buat misalkan kayak gini. Ujang 12 terus Subang. Nah, jadi kita akan anggap yang pertama ini nama, terus umur, terus ini alamat ya. Nah, oke. Oke, itu save dulu aja. Atau enggak kita bikin 3 row aja lah. Terus yang kemudian Dili 15 Subang dan Budi 17 Bandung. Save dan close. Terus nanti kalian masuk ke main.c-nya. Nanti kan pasti udah ada inilah ya, include stdio.h sama include stdlib.h. Nah, gitu ya. Terus bikin main return no. Nah, kayak gini lah ya. Oke. Kita cek dulu aja. Printf halo. Save. Nah, udah muncul ya halo. Oke. Terus kita bikin struct node sama struct kita anggap user ya. Si yang tadi tuh nama, umur sama alamat tuh. Jadi kita bikin aja dulu struct user. User ada char nama misalkan 20 aja. Terus int umur sama char alamat. Jadi misalkan 30 ya. Terus kita buat lagi struct node. Nah, di sini isinya adalah struct user dengan variabel user dan struct node next dengan pointer next. Nah, untuk masalah pointer mungkin teman-teman udah tahu ya. Pointer. Jadi kayak dia punya alamat si variabel yang dimasukin ke dalam situnya gitu. Struct node. Oh, oke. Ini ya. Nah, berarti kita udah punya dua tipe data yang baru, ada user sama node ya. Nah, terus kita bikin struct node data. Oke. Terus kita buat apa ya pertama tuh? Berarti kita ambil dulu aja data dari store-nya. Nah, terus dimasukin ke si node itu. Berarti kita buat insert node dulu. Void insert node. Nah, di void insert node ini berarti kan kita mau nambahin si user kan. Berarti kita buat di sini struct user. Nah, masuk. Nanti kita bikin variabel sementara, berarti kita bikin struct node temporary ya, jadi sementara. Terus di sini tuh kita buat variabel pointer. Berarti kita buat struct node pointer
terus malloc size of struct node. Oke, nah gini. Kemudian kita bikin temporary user sama dengan user gini. Nah, terus if data sama dengan null, jadi kita cek dulu nih si variabel data ini tuh null apa enggak. Kalau misalkan null, kita isi data sama dengan temporary. Oh iya, kita kasih juga temporary next itu null ya. Terus kalau misalkan datanya enggak null, berarti temporary next-nya kita kasih ke, kita isi data, terus si datanya kita timpah jadi temporary gitu. Nah, berarti insert node-nya udah beres. Terus kita coba keluarin data dari store ini ke si project kita. Nah, jadi kita ini hapus dulu aja. Terus kita bikin sebuah variable file, kita kasih nama f aja lah ya, kita kasih nama f, terus kita f open. Nah, terus kita ambil namanya misalkan store.txt, kan ini satu file nih, jadi kita nggak perlu kayak cantumin alamat lengkapnya gitu, bla 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 bla, karena satu file jadi kita tinggal tulis saja namanya store.txt. Terus kita kan mau ngeri doang ya, jadi kita kasih kode R buat di read. Nah, terus kita kasih apa ya, bikin char line gitu, jadi kita kan ngebaca setiap baris gitu, biar nanti satu baris tuh jadi satu data gitu. Jadi kita bikin char line 255 lah ya, char line 255. Terus kita bikin while loop fgets, masukin ke line size of line, nah dari file. Nah, terus kita bikin sebuah user. Nah, nanti user ini buat nampung data yang akan dikirim. Oh, file ini F ya. Nah, si user ini tuh buat nampung data yang kita baca setiap baris di file store.txt ini. Jadi nanti kita akan masuk ke scanf buat nanti ngambil baris line ini ya. Jadi nanti si line itu bakal diisi per baris. Jadi misalkan pas looping pertama nih, dia akan baca segini. Nah, jadi satu baris ini tuh masuk ke variabel line ini. Nah, jadi kita masukin variabel line-nya itu ke sana. Terus kita masukin s %d %s. Nah, kenapa kayak gini? Jadi s itu kan ambil string ya. Nah, karena yang pertama itu di sini string dipisah sama spasi, jadi kita ambil %s dulu. Terus kita %d, d itu integer ya, jadi desimal kayak gitulah. Nah, jadi ngambil desimal. Nah, setelah itu kan spasi, kita string lagi alamat. Jadi nanti di sini kita kasih kode %s, %d, %s. Nah, gitu. Terus koma. Nah, di sini kita mau kemana nih kita ngasih data-datanya tuh. Jadi kita mau ngasih datanya ke variabel user ini kan. Jadi yang pertama itu kita mau ngasih %s yang pertama tuh ke user.nama. Terus yang kedua, karena ini integer ya, bukan string. Kalau misalkan dia bukan string harus pakai n ya. Jadi n terus user.umur terus user.alamat. Nah, kayak gini. Jadi ini kita buat ngambil data dari si file store.txt ini. Oke, setelah itu kan kita udah punya data-datanya nih. Coba kita print dulu aja ya. Print f. Kita pakai cara yang sama, s spasi sd spasi s spasi d spasi s. Terus kita kasih \n buat enter nanti. Terus kita kasih variabelnya. Nama, user.umur, user.alamat.
Nah, kenapa kalau misalkan kita mau ngasih datanya nggak perlu pakai N? Karena itu kalau kita ngasih data nggak perlu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngisi, nah itu baru pakai simbol N ini. Nah, kayak gitu. Coba kita save dulu. Nah, ini udah ke retrieve ya datanya, udah keambil gitu. Nah, Ujang 12 Subang, Lili 15 Subang, Budi 17 Bandung. Nah, oke, berarti ini datanya udah masuk semua ke user nama, ke user umur, ke user alamat. Kita ini hapus aja dulu, hapus aja. Terus kita insert datanya ke fungsi insert node ini. Jadi kan insert node ini kita harus masukin user ya. Nah, karena kita udah punya variabel user dengan isi-isinya, kita tinggal masukin aja di sini user. Nah, ini otomatis dia masuk ke sini. Oke. Nah, karena kita sudah punya data-datanya masuk ke si link list ini, berarti kita tinggal buat untuk display listnya. Nah, display list. Berarti display list itu kita cek dulu if data sama dengan 0, maka printf data kosong, else while kita bikin temporary file aja ya. Nah, kita bikin temporary file struct node temp struct node ini malloc size of struct node. Oke. Bukan salah. Ini malah buat file baru. Maksudnya malah buat variabel baru gitu. Jadi kita harusnya ini bukan kayak gini tapi masukin si file datanya. Nah, jadi si data yang udah diisi itu yang di sini ya. Kita masukin ke temporary filenya. Nah, terus kita cek ketika temporary sama dengan 0, maka dia stop ketika temporary tidak sama dengan 0, maka dia akan terus melooping gitu. Aduh, jadi gagap di ini. Oke. Jadi kan ini bakal ngelooping nih sampai temporary itu tidak sama dengan 0. Ketika temporary sama dengan 0, maka dia akan berhenti. Jadi kita akan buat temporary itu sama dengan temporary next. Jadi dia akan ketika udah ngecek satu, dia bakal ganti sama yang berikutnya sampai yang nextnya itu 0 gitu. Oke. Di sini berarti kita akan print f. Yang ini kita copy aja ya. Aduh, dihapus lagi yang tadi. Ya udahlah. Ini aja. Nah, ini aja yang di copy. Nah, kayak gini, ini kasih spasi sama ini enter. Ini n-nya juga hapus karena user itu gak ada, jadi ada di temporary ya. Temporary panah. Nah, kenapa ini temporary harus panah nggak titik? Karena kalau misalkan si variabelnya tipe pointer, dia harus pakai panah. Kecuali kalau si variabel tersebut bukan tipenya pointer ya. Nah, kalau misalkan dikasih bintang itu tipenya pointer, tapi kalau misalkan nggak ada bintangnya, itu tipenya yang biasa lah gitu ya. Kita anggapnya gitu. Nah, karena user itu yang biasa, jadi dia pakai titik kayak gitu. Nah, ini lupa pakai titik koma. Nah, dia udah beres. Coba kita display datanya setelah kita masukin data ke link list ya. Display list. Save. Coba kita ini terus lihat. Nah, ini udah masuk juga ya ke link listnya. Coba kita ini hapus dulu. Apakah si link listnya ada atau tidak? Nah, data kosong kan? Jadi ini udah work lah ya. Udah work. Oke, kan display udah nih. Terus masukin data juga udah. Nah, terus bagaimana caranya kita nambahin data ke sini? Oke, kita coba bikin sebuah user baru. Misalkan kayak gini ya. Kita bikin lagi di bawah, copy aja. Terus kita kasih nama new user. Terus kita ganti si line ini sama nama kita, umur, sama alamat. Oke. Nah, ini akan data yang ini tuh kita akan masukkan ke si new user ini ya. Nah, berarti ini usernya diganti sama new user.
ini juga new user, ini juga new user. Oke, save. Nah, ini udah aman ya. Terus kita insert node user, new user. Oke, artinya kita jadi punya data tambahan nih, Muklis 19 Subang. Coba kita print dulu ya, apakah berhasil atau tidak. Nah, ini kita nambah ya di paling atas tuh, data terbaru. Nah, tapi di store-nya ini belum masuk nih. Nah, berarti kita harus punya fungsi buat masukin datanya ke si store. Misalkan void save node. Nah, gini. Jika data sama dengan 0, kita copy aja lah yang di sini. Karena sistemnya sama aja gitu. Kita harus ngebeberin si datanya. Nah, jika 0 kayak gini. Terus ini kita bikin sebuah variable file namanya misalkan fp ya salah fopen terus store.txt ini w ya, jadi ini buat nge-write gitu. Jadi kita nanti akan timpah data yang di sini kita akan timpah data yang ada di sini dengan data-data yang ada di link list kita. Jadi ketika kita udah ngeubah-ubah datanya, terus kita save, datanya akan diganti sama data yang terbaru gitu. W. Terus di sini kita pakai fprintf. Nah, kayak gini sama sih. Nah, gini. Jadi gampang gitu ya. Terus kita jangan lupa close fv. Nah, buat nge-close si filenya. Oke, ini save. Terus kita coba lagi. Gcc main. Ups, ada yang error nih. Apa nih? fprintf kita dapat error. Ya. Oh iya, kita lupa masukin file mana yang mau dirubah gitu kan ke fprintf ini. Ya, jadi dia nggak mungkin otomatis ke masuk apa ya? Nggak otomatis ngerubah file yang di sini gitu. Jadi kita harus masukin di variabel pertamanya. Nah, karena kan di sini fprintf itu tuh yang pertama itu file kan. Nah, filenya apa? Jadi nanti kita harus masukin filenya ke sini gitu. Save. Terus kita coba lagi compile. Nah, dia otomatis akan masuk ke store. Ups, kok enggak? Bentar guys, ada kesalahan teknis nih pasti. Fopen w store di txt ini pakai pointer udah, sd ini udah, tengok kan kita sama 0 fprintf plus harusnya sih ya ini udah masuk gitu ke sini. Coba kita compile lagi kayaknya. Kita refresh lah, kok gak mau. Oh, okay. Sorry guys, sorry kurang fokus ternyata iya kita lupa buat nge-save nya ya. Jadi kita lupa buat ngaktifin si fungsinya save node. Nah, kayak gini. Oke. Kita buat di paling akhir aja ya. Oke, save, terus kita compile lagi dan kita jalanin. Oke. Dan lihat filenya berhasil terupdate. Jadi nanti ketika kita mulai lagi, misalkan gini, kita mulai lagi nih. Nah, kan udah ada nih datanya, tapi kita nambah lagi gitu. Jadi nambah terus tuh, nambah terus. Nah, kayak gini tuh gitu guys. Kalau misalkan kalian membuat delete apa-apa, itu boleh nanti kalian kreasiin. Nah, nanti tinggal ujungnya kalian buat save node yang kayak tutorial yang tadi saya kasih gitu ya. Nah,
Mungkin sekian untuk tutorial link list dan save to the txt file. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau apapun, kalau misalkan kalian butuh source code-nya, nanti saya kasih link ke GitHub saya ya. Nanti kalian bisa cek. Kalian juga bisa follow GitHub saya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.